sama ambulans, bisa dibantu Kak? Pagi, saya mau pesan minuman. Yang recommended di sini apa ya? Baik, kita ada menu khas Kak, ada SBA Geriting, barangkali mau. Boleh itu satu. Boleh saya buatkan ya Kak. Kasih ya. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Asriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Berwisata kuliner tidak hanya bisa dilakukan di kafe atau di restoran saja. Di Kota Bandung, area pasar tradisional juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi Anda untuk menjajal aneka kuliner yang menggugah selera. Kawasan Pasar Cihapit, Kota Bandung tak hanya dikenal sebagai pasar tradisional. Lokasi ini juga memiliki banyak pilihan kedai makanan yang populer di kalangan pecinta kuliner. Salah satunya adalah kedai yang menjual nasi telur ini. Sajian di sini sederhana, berupa nasi hangat yang dihidangkan bersama telur dadar crispy atau disebut telur gimbal dengan tambahan aneka jenis bacoman seperti tahu, tempe, ati ampela hingga usus. Yang membuat unik adalah siraman aneka jenis kuah saat makanan dihidangkan. Salah satu ragam kuliner yang bisa ditemui di Pasar Cihapit ini adalah nasi telur ini ya. Ini yang menariknya adalah dengan tambahan kuah di atasnya. Ini saya coba kuah kari yang menambah cita rasa gurih dan pedas di dalam menu ini. Enak. Telur sengaja dipilih karena banyak disukai kalangan. Tambahan kuah menjadi nilai lebih untuk membedakan sajian telur di kedai ini dengan sajian di lokasi lain. Setidaknya ada 3 jenis kuah yang bisa dipilih sesuai selera. Idenya tadi biar punya pembeda aja, si telurnya diapain nih pengennya. Sebenarnya kalau bilang pertama juga bukan, daerah Bandung di Ciumbulit juga ada, tapi mungkin varian kuahnya aja yang tidak sebanyak kita. Kita punya 3, ada kari yang pedas, rendang sedang, sama opor yang nggak pedas, itu jadi kunciannya. Satu porsi nasi telur dibanderol mulai dari Rp12.000. Meski terbilang sederhana, kedai ini selalu ramai oleh pengunjung. Yang bikin unik di sini tuh karena tempat ini tuh punya banyak varian kuah, kan ada kari, ada opor sama rendang ya. Jadi nggak bosan gitu. Misal hari ini yang kari, besoknya yang opor gitu. Atau bisa kadang request buat di mix gitu, opor sama karinya gitu sih. Kita coba tempat makan yang lain yang tak kalah ramai di Pasar Cihapit ini ya. Yang ini ada kedai gyoza. Saking ramainya nih, setiap hari rata-rata 50 hingga 90 porsi gyoza bisa terjual habis loh. Ada sejumlah varian gyoza yang ditawarkan di sini, mulai dari gyoza original, gyoza volkanik dengan tambahan daging asap, serta gyoza yang dibuat secara khusus saat momen-momen tertentu seperti gyoza opor saat lebaran kemarin. Wah, jadi pengen cepet-cepet nyoba nggak tuh? Yang membuat gyoza ini unik adalah tambahan bumbu khusus, bumbu rahasia dapur milik kedai ini. Gyoza juga dihidangkan bersama aneka jenis saus seperti saus soyu, chili oil, dan mayonnaise. Seporsi gyoza dijual mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000. Mungkin gyoza kita lebih wangi, bahan-bahannya juga fresh. Itu yang mungkin ngebedain rasa keseluruhannya. Oke, komposisi sayur dan komposisi ayam, komposisi bumbunya juga itu fresh dan ya banyak ada trialnya juga dan untuk bahan yang kita pakai di Indo sudah disesuaikan yang halal-halalnya. Rasanya beda sih sama yang biasa. Ini aku kan dari Jakarta ya. Ini beda. Emang cuman di sini doang sih nemu yang kayak gini. Rasanya tuh ada khasnya tuh ada beda gitu. Dari gyoza-gyoza Iya, iya betul. Ini sih kulitnya sih. Aku suka kulit sama isiannya. Isiannya tuh cukup ya unik lah. Berbagai kedai di area kuliner Pasar Cihapit ini rata-rata buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore setiap harinya. Jadi, ayo, siapa yang mau belusukan ke pasar untuk berburu kuliner? Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.
kasih ya. Menonton juru masak meracik makanan selalu menjadi aktivitas menarik saat sedang berwisata kuliner. Bedanya, kalau biasanya hal seperti ini bisa ditemukan di restoran-restoran, kali ini live cooking dilakukan justru di pinggir jalan. Simak liputannya. Beef teppan sauce triploin yang diberi olahan tauge, omurice, otakodon telur omega 3, chicken karage otakodon sauce, dan beef katsu otakodon. Yap, olahan makanan ini biasanya diracik di restoran Jepang dengan harga yang cukup mahal. Tapi di kota Bandung, kuliner asal negeri Sakura ini bisa ditemukan di pinggir jalan dengan konsep mengusung ala teppanyaki di restoran mewah, di mana sang juru masak memasak makanannya di depan penikmatnya langsung. Selain membuat perut semakin lapar, atraksi memasak ini menjadi tontonan yang menarik. Bukan sendok atau garpu yang diambil duluan, tapi kamera untuk mengabadikannya dahulu untuk update di media sosial. Karena saya udah dulu kerja di luar udah lama ya, di Dubai 6 tahun, terus basicnya emang Japanese. Nah, pengen gitu masukin teppan terus dengan harga yang murah lah, cuman bahan-bahannya juga premium gitu. Terus yang ya di sini kan lebihnya semuanya homemade, kayak saus-sausnya semuanya homemade. Soalnya so far sih alhamdulillah ya bagus gitu, rame. Cuman mostly malam aja sih, soalnya pada nongkrong-nongkrong juga sekalian gitu kan. Jadi kita konsepnya juga open kitchen, jadi customer sambil nunggu bisa sambil lihat juga proses masaknya. Saking asyiknya, menunggu pun jadi tak terasa sampai saatnya makanan tiba. Meskipun teppanyaki ini di pinggir jalan, namun rasa dari makanannya dirasa nikmat. Apalagi karena bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan yang hampir sama seperti di restoran mewah. Makan di sini sensasinya berbeda. Nah, jika di restoran makan teppanyaki itu yang kedengerannya hanya suara masaknya aja. Tapi kalau di pinggir jalan seperti ini ada plusnya, yaitu ada suara lalu lintas, dan plus-plusnya lagi adalah harganya murah tapi rasanya enak. Bukan hanya saya, penikmat kuliner lain pun sependapat dengan saya. Rasa dari makanannya cocok di lidah. Maklum, sang juru masak berpengalaman meracik makanan khas Jepang ala teppanyaki di Dubai, Uni Emirat Arab selama beberapa tahun. Suasana yang berbeda dari resto yang besar ya, gitu, dan saya bisa lihat langsung live cookingnya seperti apa, dan kalau nggak saya chefnya dari Dubai ya. Enak pokoknya, harganya worth it sih dengan rasa yang enak. Warung teppan yang berada di Jalan Aceh, Kota Bandung ini membandrol harga makanannya mulai dari Rp30.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik mengenai sensasi manis gurih kondok mozzarella akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali dalam Insight Jawa Barat. Beratnya ujian bukanlah penghalang untuk nyalakan harapan. Mereka lalui kehidupan penuh liku dengan semangat tak pernah padam. Ikuti kisah perjuangannya dalam Berbuat Baik setiap Sabtu jam 9 pagi di CNN Indonesia.
Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Polisi akhirnya menangkap 8 tersangka terkait kasus penganiayaan seorang ART di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Saksikan CNN Indonesia News Update Weekend, Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Sebuah resto di Kabupaten Bogor mengkreasikan ragam makanan khas Korea agar lebih menarik. Salah satunya adalah kondok yang dipadukan dengan rasa gurihnya keju mozzarella dan juga manisnya coklat. Jika biasanya kondok itu rasanya asin dan gurih, kondok yang satu ini memadukan rasa gurih dan manis. Namanya kondok mozzarella choco. Jajanan khas Korea ini merupakan perpaduan rasa gurih dari keju mozzarella dan manisnya coklat. Menu yang satu ini sengaja dikreasikan oleh salah satu resto makanan Korea yang ada di kawasan Medland, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pembuatan kondok ini memang tidak ada bedanya dengan kondok lain. Hanya saja adonan tepungnya dicampur dengan coklat cair lalu dibuat sebagai pembungkus keju. Kemudian dilumuri tepung panir bagian luarnya, terakhir digoreng selama 3 menit. Saat matang, kondok ini ditiriskan terlebih dahulu, lalu disajikan dengan taburan gula kristal dan tambahan coklat. Untuk topoki carbonara, bahan dasarnya adalah susu dan krim cair yang dimasak dengan beberapa bumbu khas Korea lainnya. Beda dengan rasa topoki biasanya yang pedas, menu ini justru berasa gurih dan sedikit manis. Selain dua menu itu, ramyeon keju juga menjadi menu favorit di tempat ini. Kalau yang biasa di luar dijual di luaran paling kayak cuman kondok mozzarella doang, tidak pakai coklat. Kalau di sini pakai coklat. Harusnya ada yang rasa manis. Ada yang rasa ya? manis ya. Kalau kan biasanya gurih ya. Kalau kondok, kalau ini ada yang manisnya juga. Yang paling membedakan kita ada menu kondok mozzarella choco. Itu rasanya ada manis-manisnya, ada coklat-coklatnya. Berbeda dengan yang lainnya yang rata-rata rasanya gurih, asin. Kalau ini perpaduan antara manis, gurih, asin, dan creamy rasanya. Untuk menjaga cita rasa, semua bahan dasar menu yang ada di resto ini sengaja diimpor langsung dari Korea dan sudah berlabel halal.
Harganya pun terbilang masih terjangkau dari kisaran Rp12.000 hingga Rp30.000 per porsinya. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor. Baik Kak, buat kamu. Makasih ya. Serunya berburu jajanan street food. Para penikmat kuliner di sini bisa bebas memilih makanan apa saja yang disuka, mulai dari makanan berat, camilan, hingga hidangan penutup. Makanan berat seperti nasi kebuli, sate asap, atau camilan seperti bakso pedas sampai kebab, hingga aneka dessert seperti ketan mangga atau alpukat kocok menjadi satu dari sekian banyak daftar buruan para pecinta kuliner di sini. Ya, inilah serunya berwisata kuliner jajanan street food. Ada begitu banyak ragam menu yang menarik perhatian dan menggugah selera yang bebas dipilih. Setidaknya ada 44 penjajah makanan berkumpul demi memanjakan perut penikmatnya. Biasanya kan masyarakat suka pengen yang aneh-aneh gitu ya, cari makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang aneh. Di sini kurang lebih ada 44 merchant, mulai dari dessert, minuman, jajanan kekinian, sampai makanan berat juga lengkap ada di sini. Bagi pemburu kuliner, festival kuliner seperti ini menjadi surga kuliner. Aku beli ini ya, Sneak Kitchen, itu rasanya enak. Di sini tuh banyak banget makanan yang enak-enak, berbagai macam, banyak banget. Terus minumannya juga rupa-rupa, ada soda, ada banyak deh pokoknya. Kayak gitu. Bagaimana? Tertarik berburu aneka jajanan menggiurkan ini? Dian Permatasari, Bandung. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi mengenai fakta dan mitos mie instan. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Seorang perempuan di Kabupaten Bekasi tewas akibat ditabrak mobilnya sendiri ketika akan diparkir seorang tetangga. Ratusan warga di Majalengka, Jawa Barat mengikuti ritual kawin batu. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan.
Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Inside Indonesia. Setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Beratnya ujian bukanlah penghalang untuk nyalakan harapan. Mereka lalui kehidupan penuh liku dengan semangat tak pernah padam. Ikuti kisah perjuangannya dalam Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah membagikan bantuan langsung tunai ke kelompok penerima manfaat untuk membantu menghadapi kondisi kenaikan harga bahan bakar minyak. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Menemani akhir pekan pagi Anda, kami sajikan berbagai informasi menghibur dan berkualitas. Di Banyuwangi, Jawa Timur, ada kisah para penambang belerang yang setiap hari berjibaku dengan kepulan asap pekat. Jangan lewatkan redaksi pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Sebagai salah satu makanan yang memiliki banyak penggemar, kandungan kesehatan dalam mie instan seringkali dipertanyakan. Terlebih banyak informasi berseliweran terkait mie instan yang mengandung lilin atau lainnya. Fakta atau mitos? Berikut liputannya. Salah satu warung mie instan di daerah Taman Sari, Kota Bandung ini tak pernah sepi pembeli. Salah satunya adalah Haikal Ahmadur Rahman. Mahasiswa kedokteran di sebuah universitas swasta di Bandung itu bisa menghabiskan 5 bungkus mie instan dalam seminggu. Sebagai anak kos, selain harganya yang terjangkau, rasanya yang enak dan mengenyangkan menjadi alasan mahasiswa dari Garut ini menyukai mie instan. Kalau makan mie instan itu pasti rasanya sama. Kalau ini mie goreng biasa aja. Mie goreng? Biasa ya. Lebih sering makan di luar atau di rumah? Kadang kalau di rumah pas waktu mau berangkat kuliah, tapi kalau di luar itu pulang kuliah baru makan kuliah. Tak hanya Haikal, Siska, mahasiswa psikologi di sebuah kampus swasta di Bandung ini juga gemar mengkonsumsi mie instan. Mie instan rasa kari ayam ditambah telur setengah matang dan taburan cabai rawit menjadi sajian andalannya. Berbeda dengan Haikal, Siska lebih suka membuat mie instan di rumah ketimbang membeli di warung. Kalau misalkan makan mie instan sih biasanya yang seminggu sekali sih, soalnya nggak berani banyak-banyak juga. Kenapa tuh? Kan banyak yang bilang nggak baik buat kesehatan, jadi ya udah seminggu sekali. Senada dengan Siska, beralasan lebih sehat dan higienis, membuat Nina, ibu rumah tangga ini memilih memasak mie instan sendiri dibanding membeli di warung. Informasi mengenai bahaya kandungan dalam mie instan tak membuat Nina membatasi jumlah mie yang dikonsumsi keluarganya. Dalam seminggu, dia bisa memasak mie sebanyak 3 kali. Nina punya cara masak tersendiri yang diyakini aman dan sehat. Airnya itu yang setelah rebusan itu pasti kita buang gitu, jadi nggak langsung dimakan sama air rebusan itu gitu. Lebih higienis kali ya, atau mungkin biar nggak keruh juga, biar penyajiannya rada cakep aja gitu. Menurut ahli gizi Dr. Johannes Chandrawinata, 1 bungkus mie instan yang sudah matang rata-rata memiliki berat 150 gram dengan kandungan 380 kalori yang didominasi oleh karbohidrat dan lemak. Sementara kandungan protein hanya 5 hingga 7 gram. Jumlah kalori semangkuk mie instan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kalori sepiring nasi. Karenanya tidak disarankan untuk mengkonsumsinya setiap hari. Dalam seminggu disarankan maksimal 3 kali. Itu pun sebaiknya ditambah dengan asupan protein seperti daging atau telur juga sayuran. Selain itu, disarankan untuk tidak menggunakan semua bumbu mie instan. Ini untuk mengurangi kadar natrium atau garam yang tinggi. Sehingga menimbulkan warna agak keruh ya. Itu bukan wax atau lilin,
tapi itu memang tepung terigu. Jadi apakah boleh dikonsumsi langsung ditambahkan bumbu kemudian dimakan, misalnya yang mie instannya yang ada kuahnya, tentu boleh saja ya. Nah, jadi tidak berbahaya sama sekali, itu hanya mitos saja. Johannes menambahkan, resiko mengkonsumsi mie instan berlebihan dapat mengakibatkan kegemukan hingga menimbulkan berbagai penyakit, seperti diabetes, hipertensi, dan asam urat. Wilam Nasution, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Liputan barusan menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Asriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.